Halo, saya Anita, nama bekennya Kuani, di drama sudah sejak 2001. Pertama kali ikut drama, saya sebagai assistant director untuk Heaven Can Wait. Selanjutnya saya jadi director untuk beberapa performances, Oedipus Rex 2002, The Proposal, kemudian ada Dracula 2003, West Side Story 2004, kemudian Scarface 2005, Antigone itu 2009 kalau saya nggak salah. Kemudian ada Midsummer Night's Dream 2010. Kemudian setelah itu saya jadi supervisor juga, supervisor untuk Red Shoes 2006 kalau saya nggak salah. Kemudian ada Noises Off di 2011 dan Hunchback of Notre Dame di 2012. Sejarah drama. Saya sejarah drama kayaknya harus bertanya kepada yang lebih senior dari saya. Drama itu drama asal muasal dari kelas theater and acting. Jadi drama performance itu merupakan output paling akhir dari kelas tersebut. Jadi ini adalah kelas elektif theater and acting. Saya nggak tahu apakah masih ada sekarang, tapi dulu itu adalah salah satu kelas yang buat saya itu kelas paling favorit. Kelasnya fun banget karena isinya betul-betul acting dan main-main, menyenangkan lah pokoknya. Karena benar-benar bisa belajar acting itu seperti apa, terus bagaimana eksplorasi acting, bagaimana eksplorasi senses dan sebagainya. Jadi buat saya kelas itu sangat amat menyenangkan. Dan yang paling menyenangkan adalah karena saya harus belajar untuk berkolaborasi dengan orang lain. Jadi itu sesuatu yang sangat fun. Nah, drama ini sengerti saya dimulai oleh Bu Ina dan Bu Kay Johnson. Jadi beliau-beliau ini adalah dosen-dosen yang mengajar mata kuliah theater and acting, dan kemudian mahasiswa yang mengambil kelas tersebut akan perform. Nah, performance ini semakin lama menjadi semakin besar. Setiap tahun kita selalu booking BU, dan BU juga semakin besar, semakin banyak kapasitasnya. Seperti itulah sejarah drama. Hai, saya Ina Listiani Rianto. Saya dulu mengajar di FBS, khususnya beberapa mata kuliah skill dan theater and acting serta drama. Nah, ceritanya panjang, berawal dari sekitar tahun 1994. Saya pulang dari studi S2. Kemudian saya diminta untuk membantu beberapa mata kuliah, termasuk mata kuliah sosiodrama yang dipegang oleh Ibu Kay Johnson dari Amerika Serikat. Nah, saya membantu kelas tersebut. Kemudian di dalam kelas tersebut, mahasiswa diminta untuk mementaskan drama. Saat itu kelas dibagi menjadi 2 bagian. Kemudian satu kelompok mementaskan Joko Tarub dan satunya lagi mementaskan Romeo and Juliet. Itu tahun 95. Itulah cikal bakalnya pentas drama saat ini ya. Nah, kami maunya mementaskan di kelas saja, tetapi terpikir kenapa tidak di BU, dan kita coba undang
orang untuk menilai bagaimana pentas drama mahasiswa. Akhirnya kami lakukan tahun 95, kami pentas BBU dan kami publikasikan kecil-kecilan di sekitar FBS saja, dan ternyata responnya menarik. Nah, dari situlah berlanjut tahun-tahun berikutnya. Ibu Kay Johnson yang memimpin, kemudian saya menjadi asisten beliau. Beberapa cerita lama itu kami mengadaptasi dari cerita rakyat Joko Tarub dan juga cerita populer Shakespeare Romeo and Juliet. Kemudian dari Agatha Christie kita pernah membuat Web of Murder dan lain-lain. Waktu itu fasilitas masih sangat sedikit, jadi kami harus putar otak. Mahasiswa harus kreatif untuk menciptakan trik-trik yang menarik. Ada satu pentas drama Dracula di mana ada adegan Dracula menyedot darah. Nah, itu yang menarik karena mereka membuat dari pipa transparan yang kecil dimasukkan ke dalam kantong plastik yang diisi oleh sirup merah. Dan itu bisa dilihat oleh penonton. Sedotannya itu jalan gitu ya. Menarik sekali. Kembali lagi ke Ibu Kay Johnson. Saya akan cerita sedikit tentang Ibu Kay Johnson. Ibu Kay Johnson seorang pendeta, tetapi beliau sangat menyukai drama dan sangat punya wawasan yang luas tentang drama. Nah, Ibu Kay Johnson ini sangat strict, jadi anak-anak itu takut kepada Ibu Kay Johnson. Tetapi tidak takut yang semata-mata takut, mereka respect karena Ibu Kay sangat strict dengan schedule, dan itulah yang membentuk mereka. Sampai exits dan entrances-nya itu diperhitungkan. Saat ini harus masuk, saat ini harus keluar, tidak boleh terlambat. Kadang-kadang cast harus berlari-lari untuk being on time, masuk dan keluar. Kalau salah, Bu Kay akan berteriak keras. Ulang. Oke. Nah, tetapi setelah kita bekerja sangat keras, pentas drama dilakukan sekali di awal-awal, tetapi kemudian dilakukan 2 kali karena memang persiapannya itu cukup besar. Jadi kalau hanya pentas sekali tidak bisa menghandle sekian banyak penonton yang ingin nonton. Nah, setelah kita pentas hari kedua, biasanya Bu Kay melanjutkan dengan party. Jadi jam berapapun bisa wrap dan selesai berbenahnya, jam 12 atau jam 11 malam langsung dilanjutkan oleh party. Bisa sampai jam 1, jam 2 pagi. Itu yang terjadi dan itu seru, cukup seru. Bu Kay always said, no party, no performance. Begitu. Jadi kalau ada performance selalu party. Beberapa hal yang menarik itu adalah bagaimana kita membangun audience. Di awal-awal performance, audience diundang, terutama adalah teman-teman Ibu Kay Johnson, expat, yang diundang secara khusus untuk menonton dan mereka sangat senang. Lalu juga berkembang ke pimpinan-pimpinan universitas, Pak Rektor tidak pernah absen dengan keluarganya, Purek, para dekan begitu diundang untuk hadir, dan dosen-dosen siapapun. Dan performance itu dulu dipentaskan secara gratis. Menjadi event yang ditunggu-tunggu karena memang sesuatu yang langka gitu ya, terutama di Salatiga atau di Jawa Tengah itu langka. Makanya sampai penonton datang dari berbagai kota khusus untuk menonton drama performance FBS, dan saya kira itu cukup bisa memperkenalkan FBS di SMA di sekitar Salatiga. Nah, yang paling menarik dan paling berkesan bagi saya adalah pentas drama Midsummer Night's Dream-nya Shakespeare. Itu dilakukan tahun 2000, itu adalah pentas terakhir di mana saya
ada di FBS karena tahun 2000 itu pula bulan Juli saya harus meninggalkan FBS untuk mengikuti suami ke Tangerang. Saya sekarang mengajar di Universitas Multimedia Nusantara di Gading Serpong, Tangerang. Tidak lagi berkutat dengan drama, tetapi tidak jauh-jauh karena saya mengajar film. Oke. Nah, Midsummer Night's Dream ini saya alami merupakan pentas drama terbesar. Kru dan cast-nya itu lebih dari 100 orang, 120 atau berapa saya lupa, tapi banyak sekali dan dipersiapkan sangat detail sampai gerakan-gerakan kecil yang harus bisa mengundang tawa itu dilatih berulang-ulang, dilatih di kantor saya di lantai 5, 505 begitu. Dan ternyata itu berhasil. Memang latihan drama harus begitu, sangat detailnya itu dilatih supaya pada saat di pentas itu berjalan dengan lancar. Kemudian juga menggunakan traditional effect di mana queen ratunya itu dimasukkan ke dalam bunga lotus yang diarak dari pinggir BU sampai ke depan stage, dan di depan stage itu dibuka dan ternyata ada queennya di dalam gitu. Nah, Midsummer Nights ini juga membutuhkan latihan yang kompleks sampai sekitar 60 orang cast dan beberapa kru dikarantina di Tawangmangu 3 hari untuk bisa berlatih secara intensif. Disitulah skill mereka dan kesatuan mereka, kebersamaan mereka dibangun. Saya ingat waktu itu kelas Theater and Acting mengadakan project akhir mereka, project kelas. Mereka menampilkan drama berjudul Charlie's Hand, dan karena krunya kurang, saya diajak waktu itu oleh ibu kita, dan pengalaman pertama saya di drama membantu di lighting. Jadi lucunya sepanjang pertunjukan dari GR1 sampai hari hanya, saya sama sekali tidak menonton pertunjukan yang terjadi di panggungnya, karena saya harus ada di belakang panggung, matiin lampu, hidupin lampu, the whole show. Jadi pada waktu mereka penontonnya pada ketawa, mereka lempar-lemparan objek di panggung, I did not have any idea what was going on. Tapi dari situ saya jadi mendapat gambaran betapa menariknya drama yang kita miliki. Saya lihat setelah pertunjukan berakhir, sambutan luar biasa dari penonton. Saya masih sangat ingat lagu yang mereka mainkan di penutup acara Dancing Queen IBBA. Sampai sekarang masih terngiang-ngiang dan saya masih merasakan atmosfernya sangat meriah. Dan dari situ pula saya merasa untuk tahun-tahun kedepannya sepertinya saya harus coba untuk terlibat lebih dalam lagi, karena pada tahun 99 itu saya sebagai kru tambahan, jadi saya tidak mengikuti prosesnya dari awal, but it was all fun. Kenapa akhirnya terjerumus sampai sejauh ini dengan tanda petik ya. Tahun 2001 saya memutuskan untuk ikut mata kuliah Theater and Acting, dan salah satu syarat mahasiswa yang mengambil kelas itu, mahasiswa harus terlibat di dalam pertunjukan itu, entah sebagai pemain atau sebagai kru. Waktu itu saya sebetulnya mengincar peran sebagai assistant director, tapi pada waktu casting ternyata Ibu Inarianto merasa saya lebih pas untuk menjadi karakter Max Levin, seorang manajer tinju yang wataknya agak-agak gila. Mungkin dia melihat saya di karakter itu, makanya saya diminta untuk memainkan peran Max Levin. Menarik sekali, saya sangat suka, menikmati sekali. Saya ingat itu pertama kali saya
tampil di atas panggung, dan saya bisa membayangkan ada ratusan orang yang akan membuat saya sangat nervous di 2 malam itu di tahun 2001. Tapi untungnya nervousness hampir tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena memang persiapannya sangat solid. Jadi kami digembleng dari awal oleh Ibu Ina dan juga oleh Kwani. Kami harus sempurna sejak awal, sehingga pada waktu tampil di hari H ya sudah, kami tinggal memainkan apa yang sudah kami latih selama berbulan-bulan. Pengalaman menarik sangat banyak. Dari kalau saya mengamati teman-teman saya selama tampil bersama atau kemudian menjadi supervisor atau director di pertunjukan drama fakultas ini, yang saya sangat nikmati adalah pada waktu melihat bagaimana teman-teman waktu itu dan juga mahasiswa bisa menemukan sisi yang mereka tidak pernah sadari mereka miliki dalam diri mereka, yang kalau di kelas sangat pendiam, yang malu-malu untuk menyanyi, untuk menari. Begitu mereka ada di bawah lampu, mereka ada di atas panggung, curtain terbuka, they were completely different people. Dan itu yang sangat saya hargai, di mana mereka bisa menghasilkan sebuah transformasi dalam diri mereka. Saya tahu prosesnya pasti sangat panjang, tapi pada waktu semua selesai, itu yang sebetulnya saya sangat apresiasi, gimana mereka bisa mempelajari hal baru, mereka bisa berlatih untuk bekerja dalam tim, dan juga ada peran tertentu yang mengharuskan mereka untuk mengasah keterampilan mereka dalam hal leadership. Tidak bisa dinilai dengan uang, sangat berharga. Saya datang dari background yang saya tidak suka tampil di depan umum sebetulnya, sama sekali nggak suka. Tapi karena peran sebagai director di tahun 2007, waktu itu The Proposal, saya harus memimpin sekelompok penampil dan kru. Jadi mau tidak mau saya harus bisa lebih berlatih dalam hal mau untuk bicara di depan umum. Saya harus bisa mengekspresikan apa yang saya inginkan dari mereka sebagai seorang director. Kalau misalkan ada yang keliru, saya harus tega untuk memberi mereka warning. Seperti itu hal-hal yang sebetulnya sebelum The Proposal tahun itu sangat jauh dari kehidupan saya. Saya cenderung menarik diri dari orang lain, tapi titik itu mengajarkan bahwa saya kadang-kadang harus berada di tengah-tengah orang lain juga. Selamat siang, nama aku Heski, lulusan FBS tahun 2011. Dulu saya bergabung di drama performance and production itu dari tahun 2011 sampai 2015 di drama dari The Hunchback, The Hairspray, The Wizard of Oz, sampai The Lion King yang terakhir. Yang membuat saya tertarik itu ada dua sih. Yang pertama dari sisi artistiknya. Anak-anak mahasiswa bisa membuat drama sekelas Broadway, ya walaupun tidak dengan machinery yang terlalu megah ya, cuman itu they can put that into the stage gitu. Itu yang membuat aku terkesima waktu itu. Waktu itu aku nonton Noises Off dan it's very entertaining, sangat message-nya nyampe, and then I fall in love with drama performance. Yang kedua dari sisi keren kepanitiaannya, dalam artian gini, kamu 8 bulan akan bekerja bersama orang di suatu kepanitiaan dan dalam waktu yang lama kayak gitu. Menurutku belum ada kepanitiaan yang selama itu di organisasi-organisasi sebelumnya yang aku ikut kayak gitu. Dan dengan latihan yang intens, rapat yang intens, menurutku itu membentuk karakterku juga kayak gitu. So that's why I really interested in the drama. Aku kebetulan ikut drama kan 4 kali ya. Yang 2 itu jadi cast pemerannya, yang 2 itu jadi kru, jadi timnya, tim produksinya. Dan waktu di cast itu tantangannya salah satunya nih jaga badan. Ya,
karena aku orang yang gampang membesar dan gampang mengecil. Jadi makan benar-benar harus dijaga, harus kondisinya harus fit, nggak bisa sakit-sakitan, nggak boleh makan gorengan, nggak boleh makan pedes, nggak boleh ngerokok, larangannya banyak banget. Jadi secara physical and mental di sebagai cast itu capek gitu, apalagi latihannya seminggu 3 kali over and over, kita praktis hal yang sama, pasti boring kayak gitu. Karena itu tantangannya dari tim directingnya gimana membuat itu asik kayak gitu. Karena jadi kadang-kadang cast mengalami rasa bosen kayak gitu karena harus mengulangi hal-hal yang sama terus menerus. Waktu itu yang waktu aku jadi kru, tantangannya itu satu, cari duit. Karena mau konsepnya sebagus apapun, punya ide semeriah apapun, dan itu tidak akan terlaksana kalau uangnya nggak ada. Jadi waktu itu jadi house usher dan juga jadi director di tahun berikutnya. Intinya cari duit kayak gitu. Dan juga komunikasi internal maupun eksternal. Internal itu dalam artian kita nih ada waktu di Lion King itu aku punya 80 kru, which is berarti satu-satu beneran harus terjangkau, bahkan dari yang sekecil role-nya apapun itu kayak gitu. Dan keluar juga di eksternal, kita harus punya hubungan yang baik sama keamanan, sama orang-orang yang ada di BU seperti itu sangat penting kayak gitu. Komunikasi itu tantangan yang paling berat selama aku 4 tahun di drama. Well, kid. Oh, well, Hakuna Matata. Slamming, yet satisfying. That's it. Namanya drama, banyak dramanya juga. Jadi ada aja ups and downs-nya drama. Selalu ada sisi seneng, ada sisi susahnya, karena ini namanya kerja dengan orang banyak ya. Dan setiap tahun kru dan cast-nya tambah banyak. Jadi kalau misalkan dilihat di posternya drama, di situ akan terlihat tuh banyak banget orang-orang yang ada di situ. Nah, kerja dengan orang segitu banyaknya ya pasti ada masalah macam-macam. Ya biasalah, clash antar beda kepentingan, bagaimana menyamakan visi, bagaimana membuat orang-orang itu bisa punya goal yang sama. Nah, itu yang susah. Kepentingan yang dia miliki di luar dari drama itu sendiri berbeda, sehingga itu kemudian mempengaruhi bagaimana dia bekerja di situ, seberapa konsisten dan seberapa niat dia kerja di situ. Terus problem lainnya apa ya? Kadang-kadang ada bad luck, macam-macam, entah itu masalah teknis. Pernah suatu kali seminggu atau 2 minggu sebelum performance Oedipus Rex waktu itu, Oedipus Rex, salah satu dari lead chorusnya kecelakaan, patah rahangnya dan tidak bisa nyanyi. Itu itu luar biasa, kita semua sampai pada stres karena dia lead singer, salah satu lead singer, kemudian tidak bisa nyanyi gara-gara kecelakaan, dan di hari hanya juga tetap tidak bisa ya, tapi dia kemudian duduk di depan dan membantu kita dalam moral support, dan itu buat kita luar biasa sekali. Nama saya Ferdi Ferdiawan, saya biasa dipanggil Ogi. Saya lulusan Fakultas Bahasa Sastra atau FBS angkatan 2006, dan saya pernah berpartisipasi di 2 drama tahun 2010 dan 2011. 2010 di A Midsummer Night's Dream sebagai pemain, dan di 2011 saya sebagai director di drama berjudul Noises Off. Ketakutan terbesar pada saat mengikuti kepanitiaan drama saat itu, pada saat saya jadi director, ketakutan saya terbesar adalah adanya kesalahan pada saat performance atau ada hal-hal yang tidak berjalan sesuai dengan rencana awal gitu. Itu yang pertama. Yang kedua,
sudah pasti ketakutannya adalah bila audiens tidak menyukai apa yang kita tampilkan atau apa yang kita perform di depan gitu. Biggest accomplishment atau pencapaian terbesar selama mengikuti drama, sudah pasti pada saat jadi director ya, pada saat saya terpilih menjadi director, jujur sebetulnya saya merasa nggak mampu, saya merasa nggak sanggup pada waktu itu, karena siapa sih Vergi ini baru sekali ikut drama kok tiba-tiba tahun berikutnya sudah jadi director gitu kan. Padahal di luar sana atau di fakultas pada saat itu banyak teman-teman yang lebih kompeten untuk jadi director gitu. Sedangkan saya waktu itu memang tahun terakhir di FBS, jadi waktu itu saya masih mengerjakan tesis dan kebetulan dipercaya untuk jadi director. Ya saya kaget sih. Cuman ya life must go on. Jadi karena memang sudah terpilih ya tetap harus dilakukan sih. Sebetulnya buat saya pribadi pada saat mengikuti drama, baik itu sebagai cast atau sebagai director, semua hal yang saya hadapi pada waktu itu adalah semuanya saya anggap sebagai tantangan, karena waktu itu saya sebetulnya nggak berpengalaman nih di bidang ini nih gitu kan. Apalagi pada saat awal-awal saya jadi cast, saya cuma taunya oh yaudah kita baca skrip, kita main di panggung, kita main di stage, kita ngikuti arahan director, udah gitu aja gitu. Hampir semua hal yang saya lakukan atau semua hal yang saya temui pada saat saya jadi cast atau saya jadi director itu semua tantangan sih. Dari tantangan itu yang menjadi pembelajaran bagi saya gitu. Jadi saya banyak belajar sih sebagai cast, baik sebagai director di drama, saya banyak belajar hal-hal yang baru gitu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Syarifah Maya Yasmin, biasa dipanggil Amel. Aku angkatan tahun 2012. Udah ikut drama 3 kali. Yang pertama di The Wizard of Oz tahun 2014 sebagai sekretaris, lanjut tahun berikutnya di Lion King 2015 sebagai sekretaris juga, yang terakhir di Aladdin tahun 2016 sebagai asisten produser gitu. Apa keputusan tersulit yang pernah dibuat? Kalau boleh jujur, waktu di Aladdin, waktu keputusan tersulitnya adalah untuk menyanggupi untuk tampil, karena waktu itu kita nggak bisa tampil di BU karena BU-nya lagi direnovasi. Kita dapat kesempatan untuk tampil di Hall Bethany setelah pencarian yang cukup panjang. Nah, karena kita di luar, kita butuh penyesuaian dari nol, budgetingnya juga jauh lebih besar. Kita juga terbatas tempat, kebijakan, dan lain sebagainya. Jadi itu tantangan terbesar yang alhamdulillah bisa selesai dengan baik gitu. My biggest fear adalah saat castku, kruku merasa they fail. Aku nggak peduli orang mau ngomong apa sebenarnya, karena saat anak-anakku merasa pede, saat anak-anakku merasa everything was great, this is gonna be great, and they executed well, the audience will follow gitu. Penonton bakal kasih feedback yang sama sesuai apa yang mereka pancarin gitu. Tapi saat anak-anakku udah merasa oh shit, gue bakal gagal nih waktu ini, gue bakal nggak bisa kasih performance pas ini, gue nyanyinya bakal jelek pas ini, gue narinya bakal salah, dan mereka they cry and they freak out, mereka merasa this is not going to happen. Itu saat yang paling aku takutin kayak gitu. Jadi sebisa mungkin saat proses dari preparation, production sampai post production, I try to keep them positive about it kayak gitu. Keputusan tersulit terutama waktu aku jadi director ya, dulu ada beberapa kru yang kinerjanya kurang baik seperti itu, sehingga harus di-cut pada akhirnya kayak gitu, karena mereka tidak bisa melakukan tanggung jawab, dan sedangkan production terus berlangsung seperti itu. Memang sulit sih, jadi kayak ini teman sendiri, terutama kayak itu, ini teman kita sendiri, tapi kita harus tegas for the sake of the greater goods ya gitu.
Jadi keputusan-keputusan semacam itu yang menurutku paling sulit. Kalau latihan atau the process of the production yang lainnya, kita brainstorm apa itu, that's not the hardest part. The hardest part come saat lo harus bikin keputusan yang bikin gak enak mungkin ke depannya. Lo harus menegur teman kamu sendiri yang dekat kayak gitu demi professionalism. Itu sih. Accomplishment terbesar selama mengikuti drama. Membuat sesuatu yang lebih baik setiap tahunnya. Kemudian membuat audiens. Nah, itu accomplishment terbesar kalau buat saya. Jadi membuat orang untuk selalu datang lagi ke setiap performance dan ngomongin performance itu buat saya itu sesuatu yang menyenangkan. Itu accomplishment yang besar. Accomplishment terbesar. Aku ada 2. Yang pertama itu waktu di Hunchback of Notre Dame. Anak baru nih masuk. I never expected to get the main role at all. Dan waktu itu aku daftarnya jadi antagonisnya. Kalau enggak jadi kayak side karakternya gitu lah. Puji Tuhannya di wawancara keterima jadi Quasimodo. Ya walaupun tidak berwujud manusia ya, cuman waktu itu akhirnya keterima jadi main castnya, main role-nya dengan beban yang cukup besar. Basically main role pasti banyak dialog, kebetulan waktu itu juga musical, which is berarti banyak lagunya dan nadanya tinggi sekali. But the process was great kayak gitu, and I can make people cry, I can make people smile. That's the greatest achievement that I can get as a cast member. Dan yang di tahun terakhir, yang jelas this is my baby and my pride, The Lion King kayak gitu. Kayak people are very judgmental and very pessimistic about this. Mereka kayak nggak mungkin lah, lu gimana cara bikin Lion King hidup? Itu kan hewan kayak gitu, lu memanusiakannya gimana? But at the end kita manage itu. Kita manage untuk put the Lion King that everybody loves from any age to the stage kayak gitu. Dan puji Tuhannya banyak banget positive feedbacks dari alumni, dari bahkan bule-bule yang datang nonton, sekedar nonton, and they said, wow, this is great. It was like just the Broadway performance, and it was very assuring me and my team that we made it. Setiap ikut drama, aku merasa bersyukur dan merasa aku sudah bertanggung jawab menyelesaikan apa yang aku mulai gitu. Jadi itu sih accomplishment terbesarnya, itu kita bisa ngelewatin setiap tantangan demi tantangan yang kita hadapin selama proses produksi itu, baik yang ada masalah di internal, akademis maupun di dalam proses produksi drama itu sendiri. Tapi accomplishment yang lebih lagi adalah bisa menyatukan orang-orang dengan berbagai kepentingan, beda visi, beda macam-macam, kemudian menjadi satu tim yang kompak untuk membuat sebuah performance. Buat saya itu adalah sebuah accomplishment yang sangat besar, karena effort luar biasa. Nggak gampang loh menyatukan orang segitu banyaknya untuk membuat sebuah performance. Benar-benar susah, itu benar-benar kerja berat. Nggak cuma cast-nya aja, kru-nya juga. Kru itu adalah orang-orang yang luar biasa buat saya. Mereka kerja banting tulang dan mereka nggak kelihatan di stage. Mereka baru kelihatan pada saat mereka dipanggilin. Tapi kalau nggak ada mereka, performance tidak akan pernah bisa jadi. Kurang satu ya dari mereka, performance-nya bisa timpang. Jadi cast dan kru-nya tuh buat saya, kerja kerasnya mereka itu adalah sebuah accomplishment. Bagaimana menyatukan kerja keras itu untuk membuat menjadi sesuatu yang baik, menjadi sesuatu performance yang spektakuler, nah itu adalah accomplishment. Nilai apa yang bisa diambil dari drama? Jadi orang yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang kita mulai, terus juga untuk selalu percaya sama diri kita meskipun
banyak orang yang menjatuhkan, meremehkan kita, tapi kita harus percaya kalau kita bisa. Terus apa ya, karena ini prosesnya, produksi ini panjang, kita harus apa ya, jadi orang yang jadi diri sendiri gitu karena akan kelihatan lah proses produksi yang panjang ini. Kita akan kelihatan kalau kita orang yang fake, kalau kita orang yang pura-pura gitu. Jadi banyak belajar itu semua dari drama. Nilai yang bisa diambil dari drama sudah pasti adalah nilai tanggung jawab ya. Apalagi kita sudah dipercaya untuk handle satu role yang dimana kita mesti tanggung jawab nih. Role tersebut harus berjalan dengan baik gitu kan. Karena orang yang memilih kita sudah pasti percaya bahwa kita bisa melakukan apa yang sudah dipasrahkan. Mungkin nilai yang lain adalah nilai kerjasama ya, dan juga kepercayaan sih. Karena di drama kerjasama sangat dibutuhkan. Kerjasama antara director dan produser, kerjasama antara pemain, antara cast dan kru, kerjasama kru satu divisi dan divisi yang lain gitu. Karena tanpa kerjasama dramanya nggak akan berjalan lancar. Yang bisa diambil dari drama adalah, menurutku ya, hard work pays off. Hard work pays off. Kita punya slogan break a leg di drama, which is not only a slogan tapi literally we break many legs. we work our ass off gitu. Kalau kita benar-benar kerja, mungkin yang baru gabung drama mungkin apa sih ini kok kakak-kakaknya yang senior drama pada ngebet banget nih drama jadi atau gimana, tapi itu semua tercermin di hasilnya kayak gitu loh. Dan orang yang menikmati pun menurutku pasti bisa melihat mereka praktis ini sedemikian lama, sedemikian berat sehingga produksinya bagus kayak gitu. Jadi kalau satu orang di dalam drama production, setiap orang harus benar-benar kasih all out 200%. Ini selalu yang aku bilang dan dulu dibilang oleh Cik Kwan, give everything 200%, karena di saat akhirnya kamu perform, kamu on duty sebagai kru di hari H, semuanya terpancar dan itu feedbacknya ke penonton. Yang itu harus sampai ke penonton bahwa every single thing you do with passion and 200% hatimu ada di situ, it gonna pay off very well. Nilai apa yang bisa diambil dari drama? Oh banyak. Saya belajar bagaimana caranya kerjasama dengan orang lain, nego dengan orang lain. Bagaimana belajar menggabungkan orang-orang dalam satu visi misi yang sama, itu tuh susah sekali, tapi itu yang saya pelajari. Jadi saya benar-benar belajar berorganisasi, belajar bekerja sama, belajar nukang, karena di drama tuh benar-benar bisa belajar hal-hal baru. Nukang dalam artian benar-benar yang pakai paku dan palu dan sebagainya, bikin set, kemudian belajar apa lagi ya, make up orang, belajar membuat kostum. Jadi kalau buat saya di drama ini yang dipelajari itu banyak banget, dan hal-hal yang kemudian setelah itu dipakai. Jadi kayak apa ya, nego sama orang itu dalam kehidupan sehari-hari kita terbutuh kok gitu. Kerjasama dengan orang lain yang beda pemahaman, beda pemikiran, itu kita butuh kok gitu. Dan di dalam drama itu sangat dilatih hal tersebut. From the roller coaster ride that we faced, creating magic at the show was not as easy as saying abracadabra or any magic spell that you ever saw on the stage. There are tears, sweats, passions, joy, pride,
and togetherness. After all, we never stop to learn, to grow, to glow, and to create a happy ending. Lights off.